pertahanan dan keamanan, serta paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2025 yang baru saja diumumkan. Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, peningkatan insentif makrobudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dengan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, pertumbuhan ekonomi semester 2 2025 diperkirakan akan membaik, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai 5,4%. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan pada bulan Juli 2025 mencatat kenaikan surplus menjadi sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat, didukung ekspor komoditas pertanian dan produk manufaktur yang diperkirakan mendorong defisit transaksi berjalan triwulan 3 2025 tetap rendah. Sementara itu, transaksi modal dan finansial diperkirakan juga tetap terkendali, ditopang oleh investasi langsung dan berlanjutnya surplus investasi portofolio. Pada triwulan 3 2025, data hingga 15 September 2025, investasi portofolio ke SBN tercatat net inflow sebesar 432 juta dolar Amerika Serikat. Melanjutkan net inflows ke SBN pada triwulan 2 2025 sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2025 tercatat sebesar 150,7 dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan import atau 6,1 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Bank Indonesia memperkirakan neraca pembayaran Indonesia tahun 2025 tetap baik, ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB, serta surplus transaksi modal dan financial di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada September 2025. Data hingga 16 September 2025 menguat sebesar 0,30% point to point dibandingkan dengan level akhir Agustus 2025. Stabilitas nilai tukar rupiah didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, serta peningkatan konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA. Secara umum, perkembangan rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan negara maju. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan tetap stabil, didukung komitmen kuat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar offshore non-delivery forward NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, domestic non-delivery forward di NDF, dan SBN di pasar sekunder.
Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Tekanan inflasi secara umum tetap terkendali rendah. Inflasi, indeks harga konsumen, inflasi IHK pada bulan Agustus 2025 tercatat rendah, yaitu 2,31% year on year, didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun. Inflasi inti turun menjadi 2,17% year on year, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas. Konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasarannya, serta imported inflation yang rendah. Inflasi kelompok administered prices menurun menjadi 1% year on year, didorong penyesuaian harga BBM non-subsidi dan diskon tiket pesawat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2025. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat menjadi 4,47% year on year, didorong terutama kenaikan harga komoditas beras seiring berakhirnya masa panen raya. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga rendah, ya dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang rendah, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. BI rate telah turun sebesar 125 basis point sejak September 2024 menjadi 5%, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar offshore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, domestic non-delivery forward, serta pemberian SPN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas moneter melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI, sekuritas rupiah Bank Indonesia, dari 916,97 triliun rupiah 916,97 triliun rupiah pada awal tahun 2025 menjadi 716,62 triliun rupiah 716,62 triliun rupiah pada 15 September 2025, yaitu penurunan instrumen SRBI yang mencapai 200 triliun sebagai ekspansi likuiditas moneter. Hingga 16 September 2025, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SPN dari pasar sekunder mencapai 217,1 triliun rupiah, 217,1 triliun rupiah, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah yang mencapai sebesar 160,07 triliun. Pembelian SPN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar secara terukur, transparan, dan konsisten
dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas juga didukung dalam bauran dengan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan. Hingga minggu pertama September 2025, total insentif likuiditas makrobudensial KLM mencapai 384 triliun rupiah yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN dan BUSN masing-masing sebesar 170 triliun rupiah, BBD sebesar 38,5 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,7 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif likuiditas makrobudensial KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Kedepan, kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta selaras dengan program-program Astagita pemerintah. Penurunan suku bunga pasar uang dan imbal hasil SBN sejalan dengan pelonggaran kebijakan Bank Indonesia dan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga oleh perbankan. Di pasar uang, sejalan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis point sejak September 2024 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga pasar uang Indonesia terus menurun sebesar 144 basis point dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,59% pada 16 September 2025. Suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun, bahkan dengan penurunan yang lebih besar, yaitu masing-masing sebesar 210 basis point, 213 basis point, dan 219 basis point masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan sejak awal menjadi 5,06% tenor 6 bulan, 5,07% tenor 9 bulan, dan 5,08% tenor 12 bulan, data hingga 12 September 2025. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 185 basis point dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 5,11%. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 94 basis point dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,32% dewasa ini. Namun, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat dan karenanya perlu dipercepat. Dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis point, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 16 basis point dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,65% pada Agustus 2025. Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai
25% dari total DPK bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis point dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025. Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Kebijakan moneter longgar juga mendorong kenaikan jumlah uang beredar dan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspansi fiskal pemerintah dan peningkatan kredit untuk mendorong sektor real. Pertumbuhan uang primer adjusted, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan giro wajib minimum bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makrobudensial tercatat sebesar 7,34% year on year pada Agustus 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan statistik pertumbuhan M0, uang primer yang tanpa memperhitungkan dampak insentif likuiditas makro yang sebesar 0,34% year on year. Secara rinci, analisis ini terlihat nanti dalam lampiran 2 dalam siaran pers. Dari faktor yang mempengaruhi kenaikan M0 adjusted berasal dari ekspansi aktiva luar negeri bersih, net foreign asset NFA, sejalan dengan kenaikan cadangan devisa. Sedangkan komponen tagihan bersih kepada pemerintah net claim on government NCG mengalami kontraksi sehingga menahan kenaikan M0 adjusted. Kebijakan moneter ekspansif juga tercermin pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 yang meningkat dari 5,46% year on year pada Januari 2025 menjadi 6,53% year on year pada Juli 2025. Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit M1, yaitu 7,25% year on year pada Januari 2025 menjadi 8,72% year on year pada Juli 2025. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan uang kartal di luar bank umum dan BPR yang tercatat 10,30% year on year pada Januari 2025 menjadi 10,98% year on year pada Juli 2025. Dari sisi faktor yang mempengaruhinya, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan aktiva luar negeri bersih net foreign asset NFA sejalan dengan kenaikan cadangan devisa. Sementara faktor lainnya yaitu tagihan bersih kepada pemerintah pusat masih mengalami kontraksi dan pertumbuhan kredit masih rendah. Kedepan, jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal pemerintah dan pertumbuhan kredit yang akan lebih tinggi. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Agustus 2025 belum kuat meskipun meningkat dari Juli 2025 sebesar 7,03% menjadi 7,56% pada Agustus 2025. Analisis lebih lanjut ada di lampiran 3 siaran pers. Dari sisi permintaan, belum kuatnya perkembangan kredit dipengaruhi oleh sikap menunggu pelaku usaha wait and see
suku bunga kredit yang masih tinggi, dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Perkembangan ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar, tercermin pada rasio undisbursed loan pada Agustus 2025 yang mencapai 2.372,1 triliun, 2.372,1 triliun rupiah atau 22,7% dari plafon kredit yang tersedia. Rasio undisbursed loan terbesar terutama tercatat pada sektor industri, pertambangan, jasa dunia usaha, dan perdagangan. Serta dari sisi jenisnya adalah untuk jenis kredit modal kerja. Dari sisi penawaran, kenaikan kredit didukung oleh longgarnya likuiditas perbankan sebagaimana tercermin dari tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 27,25% pada Agustus 2025 sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan insentif likuiditas makro bersama Bank Indonesia serta minat penyaluran kredit perbankan yang membaik sebagaimana tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement. Namun demikian, tingginya suku bunga kredit masih menjadi salah satu faktor bagi peningkatan kredit pembiayaan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 berada dalam kisaran 8-11%. Ketahanan perbankan tetap kuat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Permodalan terjaga pada level tinggi, likuiditas perbankan tetap memadai, dan risiko kredit rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio KAR perbankan pada Juli 2025 tetap tinggi, yaitu sebesar 25,88%, sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan terjaga rendah, yaitu sebesar 2,28% secara bruto dan 0,86% secara neto pada Juli 2025. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2025 tetap berlangsung dengan baik, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,79% year on year pada Agustus 2025, didukung oleh peningkatan seluruh komponennya. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,86% year on year dan 18,85% year on year, termasuk transaksi KRIS yang tumbuh 145,1% year on year. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant KRIS. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast
mencapai 398,6 juta transaksi atau tumbuh 27,5% year on year dengan nilai transaksi menyentuh 967,3 triliun rupiah pada Agustus 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BIRTGS tercatat sebesar 876,9 juta transaksi dengan nilai sebesar 17.170,3 triliun rupiah. 17.170,3 triliun rupiah di sepanjang Agustus 2025. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, kartal yang diedarkan tumbuh 12,14% year on year menjadi 1.180,5 triliun rupiah pada 2 Agustus 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Juli 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan mengenai asesmen perkembangan terkini, prospek, dan sejumlah arah dari global, domestik, maupun juga di moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan berbagai indikator-indikator yang lain. Nah, berdasarkan asesmen dan perkembangan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Saya ulangi, berdasarkan asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026
dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Sejalan dengan itu, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makro berisiko longgar terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar falas. Dengan menyesuaikan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder secara terukur, dan memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-delivery forward di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KM sebagaimana terlihat pada lampiran 1. Keempat, peningkatan akseptasi digital melalui penguatan implementasi kerjasama KRIS antar negara dan KRIS tanpa pindih, KRIS TAP, dan penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi likuiditas. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 dengan tajuk
BI rate turun 25 basis point menjadi 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas. Demikian Pak Ram dan Denny, tolong dipandu mengenai question and answer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur.